Jadi yang di sini dia dari lateral sampai ke bagian medial sini juga, ini adalah si os nasal, os maxilla sorry. Dari sini, dari sini lateral sampai ke ventral sini, ini juga os maxilla. Dari sini sampai sini, sisi os maxillanya. Oke, habis itu yang ketiga itu adalah os incisivum. Oke, os incisivum itu adalah os yang dia di bagian paling rostral. Jadi yang di sini, set, yang ini. Ini adalah os incisivum. Os incisivum atau nama lainnya adalah os premaxilla. Oke, os incisivum, os premaxilla. Oke, habis itu yang keempat itu adalah os lacrimal. Os lacrimal itu pokok tandanya adalah dia berada di ovum orbita. Nah, terus habis itu dia di bagian apa ya, sudut dari mata. Ini lacrimal ya? Os lacrimal. Nah, lalu habis itu adalah os zygomaticus. Os zygomaticus ini dia yang membentuk suatu kayak sudut di sini. Nah, ini keseluruhannya adalah si os zygomaticus. Ada batasnya dari os temporal. Ini kan os temporal nih Mas Ian. Nah, ini ada batasnya kayak garis. Ini si zygomatiknya. Kayak membentuk sudut. Membentuk sudut. Ada yang anjing nggak ya tadi? Namanya ini. Yang ini yang zygomatik. Ini temporal, ini zygomatik. Oke. Habis itu selanjutnya adalah os pterygoideus. Os pterygoideus itu dia yang di medial sini, yang dia membentuk kayak suatu kayak gede gitu ya, kayak wing itu alae, yes alae. Tapi kita nggak ada dimasukin, tapi ini membentuk suatu kayak pelebaran gitu. Ini os pterygoideus. Nah, lalu itu adalah yang dinamakan os vomer. Kelihatannya kayak yang di sini deh. Nah, os vomer itu dia os yang dia tipis, dia berada di antara os pterygoideus ini. Jadi yang di tengah ini, os vomer. Dia hanya ada satu. Di antara apa? Di antara os pterygoideus. Oke, selanjutnya itu adalah os conchae. Oke, os conchae itu dia berada di bagian medial dari cavum nasi. Oke, jadi yang di bagian dalam ini adalah si os conchae-nya. Ini. Di bagian dalam sini. Ini ada os conchae. Nah, punya aku yang jelas tadi diambil sama Kavin. Sama ambil setelah ini os conchae. Jadi dia di dalam dari cavum nasi. Ini os conchae. Wah. Oke, habis os conchae yang terakhir itu adalah os mandibula atau tulang rahang bawah. Ini os mandibula. Tulang bawah. Mandibula. Oke, itu buat penyusun tulangnya. Os palatina. Oh iya, bener juga. Yang ada kelihatan bekas. Nah, ini. Os palatina itu adalah yang dia berada di bagian kaudal dari os maxilla yang di sini. Dinding dari cavum oris. Ini adalah os palatina. Ini os maxilla, ini os palatina. Jadi dia berada di kaudal dari os maxilla. Os palatina. Dinding apa? Dinding dari cavum oris. Gitu, os palatina. Oh. Di bagian kranial sini itu ada suatu kayak tempat masuknya dari udara ya. Ini adalah bentukan dari apertura nasi osea. Oke, ini adalah apertura nasi osea. Yang masuk ke dalam sini. Ini apertura nasi osea. Agak ke bawah itu. Semuanya, pokoknya semuanya ini adalah si apertura nasi osea. Jadi tempat masuknya dari udara. Ini berarti juga nih. Ya, itu juga. Ini apertura nasi osea. Bukan pengandian juga, ini juga apertura nasi osea. Ini os nasalnya kepotong ini, makanya jadi kayak gini. Oke, apertura nasi osea. Yang mana? Kalau misalkan di cavum nasi, di sebelah sinister dan juga dexternya bakal dibatasin oleh suatu septum. Septumnya dinamakan septum nasi. Jadi yang ini, yang dia warnanya lebih gelap, ini adalah septum nasi. Jadi dia membatasi adalah cavum nasi dexter dan juga cavum nasi sinister. Cavum nasi. Di
septum nasi juga bakal ada di preparat basah, bakal kelihatan juga septum nasi. Oke. Itu buat yang bentukan di os nasal. Kita lanjut terlebih dahulu ya bentukan yang ada di os incisivum. Nah, di os incisivum ini kita bisa melihat bentukan suatu kayak taju gitu ya, penajuan yang dia asalnya dari os incisivum atau miliknya dari os incisivum, tapi dia mengarah ke os nasal. Jadi yang di sini ini adalah processus nasalis osis incisivum. Jadi dia miliknya os incisivum, osis incisivum di situ kan, osis incisivum, tapi dia arahnya ke nasal. Jadi processus nasalis osis incisivum. Jadi yang di lateral ini adalah processus nasalis osis incisivum. Jadi ini di sini Kak. Ya. Processus nasalis osis incisivum. Oke. Habis itu selanjutnya ada satu lagi processus yang dia asalnya dari osis incisivum, tapi dia arahnya ke palatin atau kayak langit-langit dari mulut. Jadi yang di sini ini adalah processus palatinus osis incisivum. Tadi yang processus nasalis osis incisivum yang dia di lateral yang di sini. Nah, kalau misalkan yang processus palatinus osis incisivum itu yang dia di medial di sini. Oke. Ini adalah processus palatinus osis incisivum. Nah, ini yang di tengah itu, ya. Bukan buat panjangan. Yang sini aja, iya itu aja. Oh, ini aja. Yes, itu aja. Oke. Nah, di antara dua proses tersebut ada suatu fisura atau torehan. Jadi yang dia membulat di sini, ini adalah fisura palatina. Nah, ini, dua ini. Oke, fisura palatina. Ya. Nah, kalau misalkan yang buat osis itu kayak osis apa, itu jangan bingung bahwa kalian lihat arahnya kemana milik os apa, gitu ya. Jadi kan yang di sini ada incisivum, ada prosesus yang dia ngarahnya ke os nasal. Di sini ada os nasal, tapi miliknya os incisivum. Jadi namanya adalah prosesus nasalis osis incisivum. Nah, yang di sini dia kan arahnya ke langit-langit mulut atau si palatin itu tadi. Nah, ini namanya adalah processus palatinus osis incisivum. Dan itu nanti bakal berlaku yang ada di zigomatik itu juga bakal berlaku kayak gitu. Oke, kita lanjut ke os maxilla sekarang. Oke, di os maxilla ini milik hewan ruminansia, kalian bisa melihat suatu kayak penonjolan yang ada di sini. Ini namanya adalah tuber maxilla. Faciale. Oh ya, tuber faciale. Tuber faciale. Nah, ini kalau misalkan di hewan ruminansia dia bentukannya tuber kayak gini doang. Kalau misalkan di hewan kuda, dia bentukannya krista atau tepian tajam. Jadi yang sepanjang ini adalah si krista facialis. Krista facialis. Jadi gitu ya. Kalau misalkan di kuda dia berkembang baik jadi membentuk krista. Kalau misalkan di ruminansia dia nggak berkembang baik, jadi dia membentuknya suatu tuber atau penonjolan. Nah, tapi ini dua-duanya sama, bakal dilekatin oleh namanya musculus masseter. T-nya double. Masseter, S-nya yang double. Masseter. Oke, kita lanjut. Di bagian os maxilla juga, di bagian kranioventralnya di sini ada suatu foramen yang dia berada di bagian infra atau di bagian bawah dari orbita. Ini dinamakan foramen infraorbitalis. Oke, foramen infraorbitalis. Ya itu. Ini ya, kalau misalkan di ruminansia dia di bawahnya. Ini foramen infraorbitalis. Sama di sini. Oke, foramen infraorbitalis namanya sama nervusnya, nervus infraorbitalis. Nah, foramen infraorbitalis ini nanti dia membentuk suatu kanal atau saluran saluran tertutup. Ini yang kelihatan di sini. Ini namanya adalah kanalis infraorbitalis. Ini kayak satu
tuh karena kelihatan. Nah, kanalis infraorbitalis ini akan menghubungkan antara foramen infraorbitalis dengan foramen spenopalatina yang ada di sini. Ini adalah bentukan dari os palatina, foramen spenopalatinum. Foramen infraorbitalis dengan foramen spenopalatinum yang ada di bentukannya os palatina ini. Ini nanti bakal dari kranial, kaudal ke kranial. Spenopalatinum ya Kak? Ya, spenopalatinum betul. Oke, sudah? Oke, kita lanjut ke bentukan selanjutnya, yaitu adalah bentukan dari tuber maksila. Oke, tuber maksila ini dia merupakan bentukan tuber yang dia berada di bagian kaudal dari ini kan ada gigi atau dentes. Nah, dia berada di bagian kaudal di sini. Ini adalah si tuber maksilanya. Caudal dentes. Ya, kaudal dari dentes. Jadi dia yang di sini. Kaudal dari dentes keseluruhannya. Ini adalah si tuber maksila. Nah ini berarti. Iya di situ, kaudal banget. Cilik sekali. Maksila. Oke, nah di os maksila ini juga kalian bisa melihat ada suatu dentes yang mana dentes ini menempati suatu margo atau tepian. Nah, tepian yang dia ditumbuhi oleh gigi dinamakan margo alveolaris. Oke, margo alveolaris. Jadi di sini keseluruhannya adalah si margo alveolaris. Sedangkan di bagian kranialnya kalian bisa melihat suatu margo juga yang dia nggak ditumbuhi oleh gigi. Nah, ini namanya adalah margo interalveolaris. Oke, margo interalveolaris. Itu di semua hewan ada? Ada. Kalau misalkan di kuda, maaf. Ini yang margo alveolarisnya. Yang di sini adalah margo interalveolaris. Nah, kalau misalkan di kuda juga di bagian kranial sini di os incisifumnya dia punya margo alveolaris lagi. Oh, berarti kayak margo Alveolaris, interalveolaris, alveolaris lagi. Nah, kalau misalkan di ruminansia dia nggak punya margo alveolaris lagi di os incisifum. Jadi dia hanya yang di os maksila aja. Di os incisifumnya dia nggak punya karena di bagian kalau misalkan kalian perhatiin dia di hewan sapi itu dia bagian dorsal bagian os incisifumnya ini dia kayak nggak punya gigi, nggak ditumbuhi oleh gigi, tapi dia punya pet gitu, kayak dia namanya adalah dental pet. Jadi dia yang bantu buat ruminasi itu dia dental pet itu tadi, bukan gigi. Nanti bisa dicari bentukannya kayak pet gitu. Pet itu apa ya? Ya pet. Bantalan ya, bantalan gitu bener. Nah, bantalan gitu dia bentukannya. biar nggak ngeces. Biar nggak ya. Jadi dia di sini nggak punya margo alveolaris lagi, tapi karena di sini udah ada si dental pet itu tadi. Oke, lanjut ke yang dinamakan processus palatinus osis maxillaris. Oke, kelihatan cuma yang beberapa nanti nih, karena udah gelap. Kita lihat yang dari sini saja. Nah, yang di sini kalian bisa lihat kalau misalkan di os maxilla yang dia berada di bagian dorsal dari pokok langit-langit mulut ini keseluruhannya dinamakan processus palatinus osis maxillaris semuanya. Oke, karena dia yang berada di bagian dorsalnya atau berada di bagian langit-langit mulut punyanya os maxilla, jadi namanya adalah processus palatinus osis maxillaris. Jadi keseluruhannya ini namanya processus palatinus osis maxillaris gitu. Oke, nah selanjutnya bentukan juga yang ada di os maxilla ini hanya ada di hewan karnivor. Di bagian kranial dari foramen infraorbitalis, ini adalah foramen infraorbitalisnya karnivor di sini ya. Ini kan foramen infraorbitalis. Nah, di bagian kranialnya kalian bisa melihat suatu fossa atau kayak legokan yang dinamakan fossa canina. Legokan di depan foramen. Ya, legokan yang ada di bagian kranial dari foramen infraorbital. Fossa canina. Oke, lalu kita lanjut ke sebelum aku
lanjut dari sini dulu 3 os. Ada yang mau ditanyakan tidak ya teman-teman? Ada yang mau ditanyakan buat penunjukannya? Boleh. Yang mana? Kan tadi katanya prosesus palatinus osis incisivus. Yes, betul. Kenapa palatinus? Oke, palatin itu artinya sendiri langit-langit mulut. Jadi karena dia ngarahnya ke langit-langit mulut. Jadi palatin itu bukan kayak eksklusif dia cuma os palatinus, tapi dia karena dia ngarahnya di langit-langit mulut itu tadi. Jadi namanya makanya palatinus. Yang mana maksila tadi kan dari sini. Yang mana? Os nasal itu yang di bagian sini. Di bagian dorsal dari kafuk nasal. Mau nanya kak, Boleh. Yang mana? yang bagian prosesus palatinus osis maxillaris bedanya sama os palatina apa? Os palatina. Oh, oke. Ini bisa kelihatan batasnya. Kan os maxilla ada yang di lateral sama ada yang di bagian dorsal dari atau bagian langit-langit mulut. Nah, keseluruhannya yang di sini itu adalah prosesus palatinus osis maxilla karena masih miliknya os maxilla. Kalau misalkan yang palatina, os palatinus itu yang di kaudalnya yang di sini. Ini os palatinusnya, palatinanya. Jadi dia beda. Ada kelihatan garisnya ini batasnya. Ini masih os maxilla, yang sini os palatina. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman semuanya? Tadi bagiannya os incisivum yang mana aja kak? Os incisivum yang mana? Maksudnya? Yang semua bagian os incisivum yang mana aja? Ini yang kelihatan yang di sini. Dari sini. Oh, ini ya batas. Ini batasnya, yes. Ini udah os nasal, ini udah os maxilla. Oh, ini juga. Iya itu, set ini. Os incisivum. Nah ini udah copot os. Ya ini kelihatan lah, ini os incisivum. Oh iya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah bisa dipahami? Sudah? Oke. Kita lanjut teman-teman. Kita lanjut sekarang ke os lacrimal. Oke, os lacrimal ini dia identik dengan air mata. Lacrimal itu lacrimal itu air mata lah. Nah, kita bahas kalau misalkan yang dibentukan di ruminansia itu ada suatu bula atau kayak dia pembulatan gitu ya, bula balon. Nah, yang ini bisa kelihatan ini adalah bula lacrimalis. Yang ini yang masih kelihatan jelas. Di preparat kita itu banyak yang nggak jelas karena dia tipis dan gampang buat pecah. Berarti nanti ujian nggak muncul ya? Harusnya sih kan, tapi dipelajari saja. Ini adalah si bula lacrimalis. Iya. Nah, bula lacrimalis itu dia pokok berada di bagian cranioventral. Oke, jadi yang di sini ini ada si bula lacrimalis, dia di cranioventral. Oke. Lalu selanjutnya yang dia juga berada di bagian kranial tapi dia di bagian dorsal yang di sini. Ini adalah bentukan dari fossa sacchi lacrimalis. Oke, jadi dia berada di bagian kranio-dorsal. Tadi kalau misalkan yang bula lacrimalis itu dia di kranio-ventral, kalau misalkan fossa sacchi itu dia di kranio-dorsal. Jadi yang di sini yang fossa sacchi, yang di sini itu yang bula lacrimal. Ya sama-sama di kranial tapi satu di kranio-dorsal, satunya lagi di kranio-ventral. Oke. Kalau misalkan yang di kranio-dorsal itu yang fossa sacchi lacrimalis. Kalau misalkan yang di kranio-ventral itu yang dia bula lacrimalis. Oke. Jadi kalau misalkan yang di sini di dorsal itu adalah fossa sacchi lacrimalis. Kalau misalkan yang di ventral itu adalah si bula lacrimalis. Oke. Nggak ada. Ya makanya bula lacrimal itu kebanyakan preparat pada rusak karena dia tipis. Gitu ya. Oke, habis itu ada satu lagi fossa yang dia berada di bagian caudodorsal yang di sini. Ini adalah bentukan dari fossa glandula lacrimalis. Oke, jadi dia merupakan tempat dari glandula lacrimalis atau dia yang penghasil dari air mata. Gitu ya. Fossa glandula lacrimalis, dia di bagian caudodorsal. Fossa glandula lacrimalis di sini, di dalam sini. Gitu ya. Oke. Itu buat os lacrimal. Jadi yang menghasilkan air mata itu glandula lacrimalis, terus habis itu ditampung di sakus lacrimal, terus habis itu bakal dialirin bisa ke nasal. Jadi kalau misalkan kalian nangis itu bisa keluar air mata sama bisa umbelan juga karena ada yang menghubungkan antara si glandula lacrimal dengan yang di bagian nasal sini ada kayak salurannya gitu. Ditampung di mana? Ditampung di sakus lacrimal.
kayak kantong gitu loh. Ya, sakus itu kan kayak kantong gitu kan maksudnya. Yes. Gitu teman-teman. Oke, itu buat os lakrimal. Kita lanjut sekarang ke os zygomatikus namanya. Oke, os zygomatikus ini yang dia berada di bagian ventral ya, ventralnya dari mata yang di sini. Nah, di os zygomatikus ini dia itu memiliki, kalau misalkan di ruminansia dia punya, ini aku ya, punya kayak suatu arkus atau kayak sudut gitu ya. Yang di sini ini dinamakan arcus zygomaticus. Oke, ini adalah arcus zygomaticus. Bisa kelihatan kalau misalkan di kafum orbitanya yang dia membulat. Jadi kalau misalkan di ruminansia dia punya, di kuda juga dia punya. Yang di sini sudut di belakang ya. Oke, arcus zygomaticus. Oke, nah kalau misalkan yang di anjing dia nggak punya, karena dia zygomaticusnya dia nggak si kafum orbitanya nggak membulat, jadi dia nggak punya kafum arcus zygomaticus. Ini berarti Kak. Iya. Oke, lalu, nah kita bahas sekarang yang dia menyusun di si arcus zygomaticusnya itu tadi. Nah, arcus zygomaticus dia disusun oleh beberapa prosesus, ada 4 kalau misalkan di ruminansia. Oke, kita bahas terlebih dahulu yang dia punyanya dari os zygomaticus. Nah, ini di vocab kalian tuh dijadiin satu di situ, padahal ada yang milik os frontal sama temporal agar memudahkan buat belajar, gitu ya. Tapi kita bahas terlebih dahulu dari yang punyanya os zygomaticus. Oke, yang pertama ada prosesus yang dia mengarah ke os frontal. Jadi di sini dari bawah ke atas, tapi miliknya os zygomaticus. Jadi ini adalah prosesus frontalis osis zygomaticus yang dia mengarahnya ke dorsal. Ini ada batasnya kelihatan. Ini adalah prosesus prosesus frontalis osis zygomaticus. Ini yang arahnya ke atas. Oke, yang ini. Ini mana tuh? Iya, yang ke atas, yes. Prosesus frontalis osis zygomaticus. Prosesus frontalis osis zygomaticus. Oke, habis itu yang kedua yang miliknya os zygomaticus juga, yang dia ngarahnya ke os temporal di sini. Ini adalah prosesus temporalis osis zygomaticus. Oke, ya. Itu adalah prosesus temporalis osis zygomaticus. Oke. Nah, habis itu dua prosesus lagi dia miliknya, satu miliknya os frontal, satunya lagi miliknya os temporal. Tapi dua-duanya mengarah ke zygomaticus. Oke. Yang dia punya miliknya os frontal di bagian dorsal sini yang arah ke zygomaticus, ini adalah prosesus zygomaticus osis frontalis, gitu ya. Jadi prosesus yang dia dimiliki oleh os frontal tapi mengarahnya ke os zygomaticus. Jadi namanya adalah prosesus zygomaticus osis frontalis. Yang dia ngarahnya ke ventral. Nah, satu lagi dia miliknya os temporal tapi ngarahnya ke os zygomaticus. Jadi ini adalah prosesus zygomaticus osis temporalis. Ya, lihat arahnya. Kalau misalkan tadi yang arahnya ke temporal dia ngarahnya ke kaudal. Kalau misalkan yang dari temporal arahnya ke zygomatic, ngarahnya ke kranial. Oke. Sip. Nah, ini kalau misalkan di ruminansia dia punya 4. Oke. Nah, kalau misalkan di kuda, mana kuda? Tadi aku bawa kudanya. Kayaknya ini deh. Oke. Nah, di kuda itu dia hanya memiliki 3 prosesus. Oke. Aku bahas. Oke, yang pertama yang dia dari os frontal menuju ke os zygomaticus. Jadi yang di sini ini adalah prosesus zygomaticus osis frontalis, yang mana dia itu sampai ke zygomaticus. Maksudnya itu kayak gimana? Dia sampai ke bawah. Dia nggak, kalau misalkan di ruminansia kan dia hanya separohnya. Nah, kalau misalkan di hewan kuda dia sampai bawah. Makanya dari itu di hewan kuda dia nggak punya yang dinamakan prosesus frontalis osis zygomaticus, gitu. Jadi hanya ada 3. Tadi yang pertama adalah si prosesus zygomaticus osis frontalis. Yang kedua itu adalah prosesus yang dia ngarahnya ke temporal, ke kaudal, adalah prosesus temporalis osis zygomaticus. Dan juga yang dari temporal ngarahnya ke zygomatic namanya adalah prosesus zygomaticus osis temporalis. Jadi dia nggak punya prosesus frontalis osis zygomaticus. Jadi dia nggak punya yang ke atas.
karena yang ke bawah itu udah full sampai bawah. Oke, tapi ini masih full ya, maksudnya masih membentuk cavum orbita yang membulat. Kalau misalkan di hewan karnivor itu dia processus zygomaticus osis frontalisnya dia hanya di bagian dorsal ini aja, dia nggak sampai ke bawah. Nah, membentuk cavum orbitanya yang dia nggak tertutup sempurna. Nah, nanti si cavum orbita ini bakal difiksasi oleh suatu ligamentum yang dinamakan ligamentum orbitalis yang dia memfiksasi cavum orbita. Ligamentum orbitalis, yes. Jadi bentukan yang di kuda sama di karnivor ini sama, dia sama-sama nggak punya processus frontalis osis zygomaticus. Tapi yang di anjing ini dia nggak sampai ke bawah, jadi dia juga nggak membentuk cavum orbita yang membulat. Makanya difiksasi oleh ligamentum orbitalis. Karnivor aja. Oke, itu teman-teman. Habis ini kita akan lanjutkan ke bentukan yang ada di Osphaterigoideus di sini. Ini adalah seluruh bentukannya, namanya adalah, jadi ya, Osphaterigoideus itu keseluruhannya kalau misalkan ditunjuk di sini itu namanya adalah Processus Pterigoideus. Keseluruhannya ini adalah Processus Pterigoideus. Nah, di ujung dari Processus Pterigoideus itu ada suatu kayak kait gitu ya. Nah, kaitnya dinamakan Hamulus Pterigoideus. Oke, ini Hamulus Pterigoideusnya. Keseluruhannya ini adalah si Processus Pterigoideusnya. Jadi pokok Hamulus itu yang dia paling ujung gitu, paling lancip. Kalau yang di sini, ini dia si Processus Pterigoideus. Nah, paling pojok ya, ujung di sini ini adalah si Hamulus Pterigoideus. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Ini zygomaticusnya yang mana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah bisa saya lanjutkan? Sudah bisa aku lanjutin? Bisa? Oke, kita lanjutkan ke bentukan sekarang adalah os palatina. Oke, os palatina itu dia berada di bagian kaudalnya dari os maxilla. Jadi yang di sini ini adalah os palatina. Nah, di os palatina kalian bisa melihat suatu foramen. Yang di sini ini namanya adalah foramen palatinus majus. Majus di situ tulisannya. Foramen palatinus majus. Oke, yang di sini ada 2, 1, 2. Ini dua-duanya namanya foramen palatinus majus. Ya. Oke. Di bagian kaudal atau dia berada di antara os pterigoideus di sini dan juga os palatinus di sini. Di sini ini ada suatu fossa atau legokan. Nah, legokannya dinamakan fossa pterigopalatina. Berada di antara os pterigoideus dan juga os palatina. Ini os pterigoideus, di sini os palatina. Fossanya di sini. Oke. Di sini os pterigoideus, di sini os palatina. Jadi yang di sini. Ini adalah fossa pterigopalatina. Mbak kelihatan? Ya, itu benar. Oke. Nah, di fossa pterigopalatina ini kalian bisa melihat suatu foramen yang dia nanti bakal terhubung sama foramen infraorbitalis. Oke. Yang aku tunjuk di dalam sini. Ini, aduh nggak kelihatan ya. Jadi aku akan lihatkan yang kelihatan. Ini adalah foramen spheno-palatina. Karena kenapa kalau namanya spheno? Karena dia bakal menembus os sphenoidal. Coba yang di sini ya. Yang di sini nggak bisa ada. Ya. Tapi pokoknya dia yang ada di fossa pterigopalatina. Dan di sini ya foramennya yang dia ketutup sama kayak jaringan-jaringan gitu. Yang warna agak lebih gelap. Ini namanya adalah fossa
Palatina. Oke, itu buat yang di os apa tadi namanya, os Palatina. Nah terus habis itu osfomer tadi yang udah aku jelasin di awal ya. Osfomer itu dia hanya ada satu yang di tengah-tengah sini. Oke, ini osfomer. Terus habis itu kalau misalkan os konke itu dia yang di bagian kafum nasi yang merah-merah ini adalah os konke semuanya. Nanti kalau misalkan pembahasan dari os konke ini bakal lebih lanjutnya pas kapan ya? Minggu ini harusnya. Nanti di kapitis medial itu ada buat bentukan-bentukannya, karena ini ada bentukan-bentukannya ya, tapi kalau misalkan di osteologi nggak kita tunjuk gitu. Ini keseluruhannya cuman os konke. Berarti os konke tadi di antara os pterygoides. Iya, ya betul, os pterygoides. Oke, itu tadi ya, os fomer, os konke. Nah, kita bahas os yang terakhir sekarang. Os mandibula. Oke, ini adalah os mandibula. Oke, buat os mandibula ini kita bahas terlebih dahulu mengenai orientasinya. Oke, orientasinya kalau misalkan mandibula di bagian lateral itu ya, bahasnya tuh aku biasanya gampangan ya. Gampangannya itu adalah lihat bentukan ini. Jadi os mandibula itu kan ada dexter dan juga sinister, dia nyatu ya teman-teman. Nah kalau misalkan di preparat kita itu pasti kepotong. Nah potongannya itu kelihatan di sini. Nah ini nandain pasti bagian medial gitu. Jadi kalian nggak usah bingung ini bagian lateral atau medial. Kok kelihatan ada potongannya, ini pasti medialnya. Oke? Nah ini juga kelihatan. Ini potongannya, ini pasti medialnya. Nah potongannya itu pasti di kranial karena yang menyatu nanti di bagian kranialnya. Gitu. Gini kayak yang di sini. Ini kan menyatu di bagian kranialnya. Nah potongannya pasti yang ada di kranial di sini. Oke? Jadi kalau misalkan bingung apa-apanya lihat potongannya wes. Potongannya itu pasti di kraniomedial. Oke? Nah, kalian habis ngelihat potongannya udah bisa nentuin dong yang lateral yang mana, medial yang mana. Berarti yang sini yang lateral, sini yang medial karena ada potongannya ini tadi. Tapi kalau misalkan mau buat apa ya? Buat belajar juga di bagian lateral itu ada suatu foramen yang dia berada di bagian kranial. Yang ini adalah foramen yang di bagian kranial lateral. Oke, kalau misalkan di lateral itu ada foramen yang dia di kranial. Sedangkan kalau misalkan yang di medial itu ada foramen yang dia di kaudal. Oke, jadi foramen kalau misalkan di medial di kaudal, kalau misalkan di lateral dia foramennya di kranial. Oke, kita bahas foramennya habis ini. Kita bahas terlebih dahulu bentukan itunya dulu ya, apa namanya? Orientasi. Oke. Kita bahas sekarang dari kaudal terlebih dahulu yang ada di sini bentukan-bentukan yang di sini. Nah, bentukan yang di ini keseluruhannya ya. Ini dinamakan prosesus mandibularis. Ada nggak? Prosesus condylaris, prosesus condylaris. Karena nanti si prosesus condylaris ini ada suatu kayak kaputnya ya. Di sini ada kaput mandibulae, yang mana kaput mandibulae ini bakal berartikulasi dengan yang fascies articularis di sini tadi. Jadi yang di sini kaput mandibula bakal berartikulasi sama fascies articularis miliknya os temporal. Oke, ini prosesus condylaris. Seluruh bentukannya ya, prosesus condylaris ke semuanya. Nah, di prosesus condylaris tadi udah ada kaput mandibula dan juga kalau misalkan ada kaput pasti ada kolumnya. Kolumnya yang dia melingkari dari kaput ini tadi. Oke? Kolum mandibulae. Nah, lanjut. Kita bisa melihat suatu proses satu lagi yang dia menjulang ke atas ke dorsal. Ini namanya adalah prosesus coronoideus. Oke? Prosesus coronoideus. Ini ada satu prosesus, dua prosesus. Yang dia bertaut sama os temporal itu yang prosesus condylarisnya ya. Lebih tepatnya di kaput mandibulainya. Oke. Nah, di antara dari dua prosesus tersebut, prosesus coronoideus dan juga prosesus condylaris, di sini ada suatu incisura atau takikan dinamakan incisura mandibulae. Oke, incisura mandibulae. Oke. Lanjut. Kita lanjut sekarang ke bentukan yang ada di medial.
Nah, di medial sini ada, kalian bisa melihat, aku belum jelasin perbedaan ya, nanti aja. Kita bahas sekarang sulcus yang dinamakan sulcus mylohyoideus, yang dia berada di bagian medial. Ini keseluruhannya dinamakan sulcus mylohyoideus. Ini kalau misalkan di kuda, kalau misalkan di ruminansia, nah yang ini adalah si sulcus mylohyoideus. Dia dekat dari foramen yang ada di sini. Nah, foramen yang di sini ini namanya adalah foramen mandibulare. Kalau misalkan di kaudal ya? Ya, di kaudal medial ini adalah foramen mandibulae. Oke, foramen mandibulae. Nah, lanjut. Kita bakal bahas sekarang karena sudah bahas angulus ya. Oke, di bagian kaudal di sini ada suatu kayak sudut yang kayak melengkung ini dinamakan angulus mandibularis. Ini angulus mandibularis. Nah, ini bisa membedakan antara spesies. Kalau misalkan di hewan ruminansia, dia membentuk kayak suatu bentukan S. Oke, bisa kelihatan dia membentuk S gini. Ini kalau misalkan di ruminansia. Jadi di sapi, S sapi dia sigma, anjay sigma. Maaf. Kepencet. Ini si di hewan sapi, di ruminansia. Kalau misalkan di hewan kuda, dia nggak membentuk S gini, dia cuman membulat gini. Oke? Ini di hewan kuda. Kalau misalkan di sapi, di ruminansia, dia bentuknya kayak S. Sigma, yes. Itu ya, itu adalah si angulus mandibulae. Nah, satu lagi, kalau misalkan di hewan anjing, itu dia angulus mandibulae-nya, dia nggak punya angulus mandibulae, tapi dia punya yang dinamakan ini adalah processus angularis. Oke, dia punyanya processus angularis. Ya, lancip. Dia nggak punya angulus, tapi dia punyanya processus angularis. Ini tadi. Processus angularis. Oke. Nah, lanjut. Kita bakal bahas sama seperti yang ada di maksila ya. Ada suatu margo atau tepian yang dia bakal ditumbuhi oleh gigi, dinamakan margo alveolaris. Oke, ini seluruhannya namanya adalah margo alveolaris. Sedangkan ada tepian yang dia tidak ditumbuhi oleh gigi. Ini namanya adalah margo interalveolaris. Ini juga margo interalveolaris. Nah, sedangkan yang di kranial ini juga, yang di os maksila kranialnya ini adalah margo alveolaris juga. Pokoknya yang ditumbuhi oleh gigi alveolaris, yang nggak ditumbuhi interalveolaris. Oke, kita sekarang bahas mengenai fossa atau legokan. Nah, legokan yang pertama yang dia ada di bagian lateral sini, yang di sini ya. Ini adalah dinamakan fossa masseterica. Oke, fossa masseterica yang mana bakal dilekatin oleh yang dinamakan musculus masseter. Sama kayak namanya ya. Fossa masseterica bakal dilekati oleh musculus masseter. Ini kalau misalkan di hewan kuda, kalau misalkan di ruminansia juga dia juga sama. Yang di sini di bagian lateral ini adalah fossa masseterica. Oke. Sedangkan kalau misalkan yang di bagian medial di sini, ini ada juga fossa. Nah, fossanya dinamakan fossa pterygoidea. Yang ini. Oke, di medial, fossa pterygoidea. Oke. Lalu kalau misalkan di hewan kuda, itu habis angulus mandibularis di sini. Ini kan ada si angulus mandibularis. Nah, setelahnya angulus mandibularis kalian bisa melihat suatu kayak incisura ya. Nah, incisura yang di sini ini dinamakan incisura vasorum fascialium. Ini di kuda aja. Di kuda aja. Oke, incisura vasorum fascialium. Yang mana bakal dilewatin oleh arteri facialis. Gitu. Arteri facialis gitu bilang. Jadi nanti di sini bisa buat pulsasi atau kayak menghitung pulsus di situ, di daerah situ.
Ini di kuda aja ya, khusus di kuda. Kecil banget ya. Ini biji surahnya segini doang. Inci surah apa suruh pasti kali ya. Oke. Habis itu kita bahas foramennya. Oke, tadi udah aku bahas foramen yang dia di caudomedial di sini. Ini adalah foramen mandibularis. Nah, sedangkan yang di craniolateral, foramen yang dia di craniolateral di sini, ini adalah foramen mandibulae. Foramen mentale. Tadi kan ini foramen mandibularis, yang ini foramen mentale. Nah, foramen mentale. Craniolateral. Yes, craniolateral. Ini kalau misalkan di kuda, kalau ruminansia dia juga sama. Yang di bagian caudomedial sini ini adalah foramen mandibulae, yang di craniolateral ini adalah foramen mentale. Nah, habis ini kita bakal bahas mengenai dentes atau gigi-giginya. Oke. Pertama-tama, gigi itu kita bahas dari yang kranial sini terlebih dahulu. Nah, yang di sini ini adalah dentes. Aku awal dulu. Dentes itu artinya gigi ya. Oke, dentes itu artinya gigi. Nah, kalau misalkan yang di kranial itu adalah dentes incisivum. Oke. Ini adalah dentes incisivum yang dia di kranial. Nah, kalau misalkan di hewan kuda itu memiliki suatu dentes atau gigi taring yang dinamakan dentes caninus di sini. Nah, dentes caninus ini dia hanya dimiliki oleh kuda jantan dan juga anjing. Oke, yang di bagian kranial sini, rostral ini adalah si dentes caninus. Ini dua-duanya adalah si dentes caninus atau gigi taring, ya. Oke. Habis dari dentes caninus, kita akan lanjut ke gigi-gigi geraham yang kita biasanya sebut gigi geraham gitu ya. Oke, yang pertama itu adalah dentes yang dinamakan dentes premolar. Nah, hitungannya kalau misalkan dentes premolar itu dia ada 3. Jadi 1, 2 dan juga 3. Ini adalah dentes premolar, ya, dentes premolar. 3 di kranial, yes. Sedangkan selanjutnya setelah dari 3 ini ya, itu dinamakan dentes molar. Oke, jadi ini ada 1, 2, 3 juga namanya dentes molar. Jadi premolar habis itu molar. Oke. Ini kalau misalkan di kuda. Ini kalau misalkan ruminansia dia juga sama. Ini ada yang belum tumbuh ya, teman-teman. Jadi ini ada 1, 2, 3. Oke. Habis itu ini ada molar 1, molar 2, molar 3. Ini premolar 1, premolar 2, premolar 3. Ini molar 1, molar 2, molar 3. Oke. Kita bahas sekarang dentes yang dia hanya khusus di hewan karnivor. Itu ada yang dinamakan dens sectorius atau dens carnassial. Dia adalah bentukan yang dia berada di, kalau misalkan di anjing itu tak tunjukin dulu ya. Jadi yang di sini, ini dan juga ini, dens carnassial. Oke, jadi dia bentukannya kayak aku biasanya bilangnya kayak gunung gitu sih. Ini. Dia nyambung dua gitu. Oke, dia fungsinya dia buat merobek daging gitu loh, buat mencacah dagingnya. Kan dia dia makannya daging. Nah, itu buat itu. Nah, dens carnassial ini atau dens sectorius ini dia berada kalau misalkan di rahang atas atau di maksila, itu dia di molar pertama. Sorry. Kalau misalkan di rahang atas itu dia di premolar keempat. Premolar keempat. Nah, sedangkan kalau misalkan di mandibula, rahang bawah, itu dia di molar pertama. Gitu guys. Misalkan di karnivor itu premolarnya 4. Premolarnya 4. Sama yang gigi sektorius berarti ya. Ya, sama ada gigi sektoriusnya ada. Ini ya. Sama sekarang aku mau ngajari buat membaca tabel yang di sini, yang di PPT. Kita udah selesai kan? Kita terakhir kita bakal bahas apa nge-lag. Oke.
Nah, kita bakal bahas yang ini sekarang. Ini biar kalian nggak bingung bacanya ya, kelihatan nggak? Oke. Nah, ini kan bisa lihat ada 2 kali, terus habis itu 3/3, itu maksudnya kayak gimana? Nah, ini 2 kali, itu berarti artinya, bayangin aja, kalau misalkan ini dia kebagi, ada Dexter sama Sinister. Nah, yang ditulis di sini itu hanya satu bagian aja, jadi antara Dexter atau enggak Sinister aja, gitu. Makanya harus dikali 2 nanti di akhirnya. Oke, kita bahas terlebih dahulu. Ini kalau misalkan di kuda, incisifumnya dia ada 3/3 itu kayak gimana maksudnya? Berarti ada 3 di rahang atas sama 3 di rahang bawah, gitu. Nah, satu persatu kaninusnya ada 1 di rahang atas, 1 lagi di rahang bawah. Ini premolar ada 3-4 di rahang atas, 3 di rahang bawah. Atau 3-4 di maksila, 3 di mandibula, gitulah istilahnya. Nah, ini molar juga sama, rahang atas, rahang bawah. Nah, nanti ini ditotalin, terus habis itu dikali 2. Karena ini kita hanya membahas satu bagian aja, atau kayak Sinister aja atau enggak Dexter aja, gitu. Totalnya berarti 3 3 ditambah 1 ditambah 3-4 ditambah 3 gitu. kali 2. Dikali 2. Oke, kalau misalkan di sapi ini tadi yang aku bahas, kalau misalkan dia di rahang atasnya atau di maksilanya, di ini di incisifum ya. Di incisifumnya dia nggak punya dantes incisifum, 0. Karena itu tadi dia hanya punya dental pad atau kayak dia punya bantalan itu aja, dia nggak punya dantesnya. Gitu. Nah, sama dia nggak punya dantes kaninus, yang dia punya dantes kaninus hanya ada di kuda atau enggak ya di anjing, babi dan juga kucing ya ini. Nah, nanti ini cara bacanya ke sana juga sama, pokoknya 1 rahang atas 1 rahang bawah. Yang di total itu rahang atas atau rahang bawah aja? Dua-duanya. 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 Makanya di sini totalannya semua. Totalannya. Kalau sama jumlahnya sama. Totalnya sama ya. Yes. Berarti rahang atas dulu kan ya? Rahang atas dulu, benar. Rahang atas baru rahang bawah. Ya